Nabila Syakib, Angel Karamoy, dan Dwi Andika. Sosok artis-artis muda ini sedang gencar-gencarnya menghiasi layar kaca. Kalau tidak sedang berakting di sinetron, aksi mereka bisa kita simak dalam berbagai acara seperti mengisi acara kuis maupun variety show. Bisa dibilang wajah segar mereka sedang menjadi incaran para produser. Jika para artis muda ini tidak pandai-pandai menjaga diri, ketenaran yang sudah dalam genggaman mudah saja. Yang mereka butuhkan saat ini. Uang 1 miliar rupiah ini semoga saja sampai ke sasaran. Tidak bocor di tengah jalan, apalagi sampai menguap. Di luar perkara sumbangan senilai 1 miliar ini, tak pelak Cut Memey menjadi sasaran berondongan pertanyaan wartawan tentang sebuah sinetron lepas yang ceritanya diklaim diambil dari kehidupan percintaan pribadi Memey. Memey sendiri bermain dalam sinetron tersebut, yakni memerankan dirinya sendiri. Apakah Memey tak takut ada orang yang tersinggung dengan penayangan sinetron tersebut? Jujur aja, itu adalah hasil perenungan yang panjang sekali untuk membuka sebuah perjalanan hidup yang mungkin sebenarnya nggak cukup ya divisualisasikan dalam waktu yang sebegitu singkat. Gitu ya. Tapi itu sedikit ada fiksi, jadi mungkin hanya gue yang memainkan dan tidak ada maksud apa-apa di balik semua itu. Hasil ceritanya? Ya, pokoknya no comment dan gue tidak bilang ini cerita tentang Jackson ya. Jadi itu aja pokoknya, tidak bilang ini cerita tentang siapapun. Gue punya masa lalu dan masa lalu gue bukan hanya bersama Jackson kan. Pokoknya terima kasih sekali bahwa semua yang terjadi dalam hidup gue yang sudah berlalu adalah bagian dari hidup gue yang sekarang. Dan sekarang gue lebih menikmati hidup gue yang sekarang. Tak jauh beda dengan Memey, Annisa Trihapsari juga ditodong pertanyaan tentang kisah percintaan mantan suaminya, Adjie Pangestu, dengan penyanyi dangdut Siska Dewi. Bagaimanapun Annisa harus tahu siapa sosok perempuan yang kelak akan jadi ibu tiri bagi Raffi, anak hasil perkawinannya dengan Adjie Pangestu. Setahu saya sih, saya nggak pernah dengar ya yang namanya Siska. Yang saya tahu sih ada beberapa, tapi kalau yang ini saya nggak tahu. Tapi kalau seandainya memang menikah sama yang dulu ya alhamdulillah, berarti itu kan jodohnya Mas Adjie gitu. Nah, ini pilihan terakhirnya Mas Adjie dan bisa menjadi ibu baru untuk Raffi dan bisa akrab sama saya, bisa satu jalan, satu visi sama saya, itu aja. Menyamakan satu visi dari dua kepala saja sudah begitu sulit. Apalagi kini ada 3 kepala dengan keinginan dan selera yang berbeda-beda. Hanya satu keinginan Annisa, siapapun boleh menjadi istri Adjie Pangestu. Namun tak boleh ada yang menggantikan statusnya sebagai ibu bagi Raffi. Kalau yang penting buat saya itu satu visi sama saya, satu misi sama saya. Jangan terlalu menganggap berlebihan gitu kan. Kalaupun misalnya saya juga menikah sama seorang duda juga saya nggak mungkin yang terlalu berlebihan sama anaknya si duda itu ya. Itu aja sih. Karena biar bagaimanapun saya ibunya Raffi dan saya nggak mau kalau lebih kayak sayang fine. Tapi kalau terlalu berlebihan jangan. Pemirsa, mentalis Deddy Corbuzier hari Minggu lalu dianugerahi seorang anak lelaki. Bayi tersebut lahir secara normal. Padahal Kalina istrinya merencanakan akan bedah sesar tanggal 6 Juni hari ini. Bukan itu saja, Deddy ternyata sudah menyiapkan sebuah nama buat anak perempuan. Ternyata yang lahir anak laki-laki. Kalau dipikir-pikir, Deddy pernah menebak sebuah headline koran secara jitu. Kok sekarang salah tebak ya? Tapi pemirsa, kita dengarkan saya jawaban Deddy berikut ini. Ascanio Nicolas Corbusier, itulah nama pemberian Deddy Corbuzier buat anak lelakinya yang lahir Minggu malam sekitar pukul 9 di Rumah Sakit Internasional Bintaro. Bayi berbobot 3,38 kg dan panjang 51 cm ini lahir secara normal, meleset dari rencana Deddy dan Kalina semula yang ingin melahirkan secara sesar pada tanggal 6 bulan 6 tahun 2006. Rencananya sih kita besok ya, tanggal 6, rencananya tanggal 6. Hanya kalau tanggal 6 kan dapatnya 060606 tuh. Tapi ternyata ketika dia check up kemarin tanggal 4 diperiksa sama dokternya udah bukaan 3. Jadi udah bukaan 3, ya kan? Dan air apa?
air ketubannya udah merembes gitu loh. Saya melihat semua prosesnya, saya merekam semua prosesnya dengan handycam, mengerikan sekali gitu ya, diberani-beraniin gitu ya. Untungnya saya nggak takut darah ya. Saya rekam semuanya sampai saya juga ikut motong tali pusarnya. Jadi ya ajaib aja. Ada detik-detik yang speechless gitu, yang detik-detik yang nggak tahu mau ngapain gitu kan. Wah udah gitu aja gitu. Cuman lihat bayinya ya kaget aja udah gitu aja. Apakah Anda menangkap peristiwa yang sangat menarik di balik kelahiran anak lelaki Dedi yang meleset dari perkiraan ini? Kalau Anda masih ingat, Dedi pernah membuat atraksi spektakuler yakni menebak judul headline sebuah koran dengan jitu. Sekarang Dedi meleset dalam menebak tanggal kelahiran anaknya sendiri. Bahkan meleset dalam menebak jenis kelamin anaknya. Saya rencananya dia hamilnya tahun depan tapi dia hamil sekarang. Terus rencananya saya wah kalau punya anak wanita lucu nih bisa didananin anaknya laki. Rencananya tanggal 6 tanggal 4. Jadi semuanya buyar gitu. Tapi mungkin ini sebuah tanda bahwa kita manusia bisa berusaha gitu ya. Tapi ya Tuhan kalau udah nentuinnya tanggal 4 gitu ya udah tanggal 4. Enggak sih. Justru itu saya merasa saya sudah lengkap menjadi seorang wanita. Saya menjadi seorang istri, saya menjadi seorang ibu, dan saya menjadi ibu dengan melahirkan secara normal. Jadi buat saya tuh udah sempurna banget saya menjadi seorang wanita. Nama anak lelaki Dedi ternyata berasal dari nama-nama pesulap legendaris dunia yang digabung jadi satu. Apakah ini pertanda Dedi sedang mencetak seorang pesulap handal? Kalau saya nggak punya keinginan seperti itu karena saya ingin anak saya tuh bebas sebenarnya. Jadi apapun yang dia mau lakukan, ya bukan apapun lah ya. Tapi apapun yang dia cita-citakan, apapun yang dia harapkan itu urusan dia. Gitu. Saya tidak akan mempengaruhi dia untuk menjadi apa yang saya mau. Pemirsa, dunia sinetron sekarang disesaki oleh anak-anak muda berbakat. Sebut saja nama-nama seperti Dwi Andika, Angel Karamoy, dan Nabila Syakib. Mereka punya karir yang masih panjang, namun kalau sampai salah urus, karir mereka akan mati muda. Mereka tak bisa hanya mengandalkan manajer atau orang tua, tapi harus bisa mengurus diri sendiri sekaligus terus memperbaiki kemampuan akting dan tentunya menjaga image. Kita lihat apakah mereka sudah berpikir jauh ke depan tentang karir mereka. Mari kita lihat liputannya berikut ini. Nabila Syakib, Angel Karamoy, dan Dwi Andika. Sosok artis-artis muda ini sedang gencar-gencarnya menghiasi layar kaca. Kalau tidak sedang berakting di sinetron, aksi mereka bisa kita simak dalam berbagai acara seperti mengisi acara kuis maupun variety show. Bisa dibilang wajah segar mereka sedang menjadi incaran para produser. Jika para artis muda ini tidak pandai-pandai menjaga diri, ketenaran yang sudah dalam genggaman mudah saja terlepas. Mereka juga perlu waspada dengan ketatnya persaingan di dunia entertainment. Pasti ada trik-trik jitu yang dipakai Nabila, Angel, dan Andika agar pamornya tidak lekas pudar. Aku selalu berusaha melakukan yang terbaik aja, terus berusaha untuk lebih profesional dan konsisten lah sama pekerjaan. Dengan caranya meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam diri kita. Kualitas buat diri kita, kualitas buat pekerjaan. Yang jelas, terutama kalau misalnya di bidang sinetron, acting harus lebih diperdalam dan diperbagus. Dan usahakan harus membuat satu perbedaan. Jadi orang tahu, oh ini nih Dwi Andika, oh ini nih Angel Karamoy. Hingga detik ini reputasi ketiga artis muda tersebut masih dalam level aman-aman saja. Tampaknya mereka enggan menggadaikan kesuksesan mereka hanya untuk melakukan kenakalan-kenakalan remaja, seperti mencicipi narkoba maupun terlibat perkelahian. Terlebih bagi Nabila, pemain sinetron Aku Bukan Untukmu dan Anakku Bukan Anakku ini sepertinya tidak ada waktu untuk terjerumus dalam hal-hal negatif. Karena konsentrasinya lebih tertuju pada nilai-nilai akademisnya di bangku kuliah. Nabila lebih memilih meneruskan pendidikan ketimbang jadi artis yang otaknya kosong. Kalau menurut aku karir penting. Kuliah, pendidikan itu lebih penting kalau menurut aku ya. Karena kalau karir apalagi di dunia entertain, semakin hari akan banyak generasi-generasi baru yang mungkin lebih oke, lebih cantik gitu. Dan nggak menutup kemungkinan suatu saat kita bakal tersingkirkan. Cuman kalau pendidikan yang udah kita dapat itu sampai kapanpun nggak akan pudar gitu. Jadi
kalaupun suatu saat aku udah nggak berkecimpung di dunia entertain, aku udah nggak maksudnya bukan apa ya, kalau sekarang aku di depan layar gitu misalkan. Tapi, dengan pendidikan yang sekarang aku sedang, jalani gitu, kan nggak nutup kemungkinan kalau aku nantinya bisa berada di belakang layar.